Gadis itu hanya memeluk ayahnya sebentar saja. Pria itu langsung salah paham mengira dia punya kehidupan bebas, lalu memilih pergi diam-diam tanpa pamit. 3 tahun pun berlalu. Pria yang dulu miskin kini telah menjadi CEO perusahaan publik. Sementara gadis itu juga telah berubah. Dari mahasiswa menjadi seorang jurnalis majalah. Hari itu saat ia pergi liputan bersama rekannya, baru masuk kantor langsung terkejut. Karena pria yang 3 tahun lalu menghilang adalah suaminya sendiri. Dan di sampingnya berdiri wanita penuh tipu daya. Gadis itu tak tahan dan menertawakan diri sendiri. Ternyata selama ini pria itu sudah punya kehidupan baru. Sementara dirinya masih mencarinya selama 3 tahun. Namun ia segera menenangkan diri. Karena tahu ia datang bukan untuk membahas cinta, melainkan untuk bekerja. Tak disangka pria itu malah melemparkan sebotol cairan disinfektan. Lalu berkata dingin, "Sebelum wawancara harap sterilkan seluruh tubuh." Demi menyelesaikan tugas, gadis itu hanya bisa menggertakkan gigi menahan rasa malu. Dan menyemprotkan disinfektan ke seluruh tubuhnya. Tapi saat wawancara dimulai, setiap pertanyaan yang dia ajukan, selalu dijawab pria itu dengan penghinaan. Di saat yang sama, dia juga terus bermesraan dengan wanita licik itu. Gadis itu menahan keinginan untuk memukul pria itu, dan akhirnya berhasil menyelesaikan wawancara. Namun belum sempat tenang, pria itu malah datang sendiri ke kantor majalah, menuduh bahwa naskah wawancara itu palsu. Atasan gadis itu langsung meminta maaf pada pria itu, dan tanpa ragu mengatakan akan segera memecatnya. Wanita licik itu menambahkan, bahwa pemecatan saja tidak cukup, dan menuntut agar gadis itu diusir selamanya dari dunia jurnalisme. Pria itu pun langsung menyetujuinya, membuat gadis itu sangat terpukul. Tak pernah terbayang, bahwa pria yang pernah begitu ia cintai, akan menghancurkan hidupnya dengan tangannya sendiri. Gadis itu yang kehilangan pekerjaannya, masuk ke sebuah kafe dengan hati hancur, tanpa sengaja bertemu sahabat lamanya. Temannya sangat senang melihatnya, dan langsung bertanya apakah dia masih belum bisa melupakan pria yang meninggalkannya 3 tahun lalu. Namun gadis itu tak ingin membahas masa lalu, karena baginya semua itu sudah berakhir. Temannya pun menggenggam tangannya, dan berkata akhirnya ia bisa mengejar cintanya secara terbuka. Di saat suasana mulai terasa romantis, pria itu muncul bersama wanita liciknya, dan sekali lagi salah paham, mengira gadis itu tidak bisa menjaga diri. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghina gadis itu di depan umum. Gadis itu tidak ingin ribut, maka ia pun berdiri hendak pergi. Namun pria itu malah menarik tangannya dan terus menghina. Temannya yang melihat itu langsung memukul pria itu. Saat pria itu hendak membalas, gadis itu cepat-cepat menahannya, lalu menarik temannya pergi. Namun belum jauh, temannya menerima telepon dari manajernya, mengatakan bahwa insiden pemukulan itu sudah viral, dan sekarang seluruh media dipenuhi berita buruk tentangnya. Akhirnya dengan berat hati, temannya harus pamit dan pergi. Tak lama kemudian, gadis itu bertemu sahabat pria itu. Ia pun langsung bertanya dengan wajah marah, tentang apa yang sebenarnya terjadi 3 tahun lalu. Gadis itu pun mengingat kembali hari itu, saat ayahnya datang ke kampus. Karena terlalu gembira, ia memeluk sang ayah dengan erat. Baru saat itulah ia sadar, semua kesalahpahaman pria itu dimulai dari situ. Dia mengira pria yang dipeluknya adalah orang lain. Menyadari kebenaran itu, gadis itu langsung bergegas mencari pria itu. Akhirnya ia menemukannya kembali di restoran. Namun sebelum sempat bicara, ucapan pria itu langsung menghancurkan seluruh harapannya.